ya, luar biasa. Dan akan kita kupas pada malam hari ini. Kita akan lihat salah satu yang bisa kita lakukan pernapasan. Mari mengenal bagian sistem pernapasan pada manusia bersama Ibu Apuan. Bagian pertama, hidung merupakan tempat masuknya udara ke dalam sistem pernapasan, sedangkan mulut merupakan tempat masuknya makanan. Bagian selanjutnya adalah faring, merupakan titik pertemuan saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Bagian ini juga ada epiglotis, merupakan katup udara yang membantu mencegah makanan dan cairan masuk ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya ada trakea yang merupakan saluran udara sebelum masuk ke paru-paru. Dari trakea kemudian masuk ke dalam bronkus yang merupakan cabang dari batang tenggorokan. Nah, kita mulai masuk ke dalam paru-paru yang merupakan organ utama dalam sistem pernafasan pada manusia. Pada bagian ini ada bronchioles yang merupakan cabang terkecil dari bronkus sebagai penyalur udara. Oke, saya spill setengah aja ya, hampir setengah nih. Boleh Bapak Ibu penasaran cara membuatnya? Oke, kita akan membuat ya. Gimana Bapak Ibu? Boleh ditulis di kolom chatnya ya. Nah, kita akan di sini akan membahas dan mengulas bagaimana sih cara membuat video yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuat video ya, saya akan mulai menjelaskan dulu bagaimana kita menentukan konsep video ini. Kalau mengatakan konsep berarti bagaimana kita menentukan sasarannya Bapak Ibu. Ketika sasaran ini bisa kita pikirkan, misalkan nih Bapak Ibu mau sasarannya karena kita sebagai guru, maka kita mau buat ini ke anak kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, 11 dan seterusnya, atau untuk tingkatan yang lebih rendah misalnya seperti itu. Tergantung dari Bapak Ibu mengajar ada di jenjang apa ya. Kemudian nih materi seperti apa yang akan Bapak Ibu sampaikan seperti itu. Nah, kebetulan karena saya mengajar di jenjang SMP, maka saya akan punya sasaran nih. Sasaran saya untuk anak kelas bisa kelas 7, kelas 8 atau kelas 9 seperti itu. Materinya apa? Kita persempit. Kemudian kita baru mencoba merancang konten. Nah, kita akan bahas spill satu-satu ya Bapak Ibu ya. Boleh nih, nanti kita bisa sambil diskusi juga di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan sasaran sendiri? Tadi kita sudah tahu ya bahwa kita menentukan jenjangnya, kita menentukan kelasnya. Setelah itu masuk ke dalam materi. Di sini ketika materi sudah kita dapatkan, buat materi itu menjadi kita persempit. Misalnya nih, kita tadi kan sistem pernapasan, kita hanya mengambil bagaimana penjelasannya misalnya. Jadi tidak terlalu panjang supaya anak pun tidak bosan. Kemudian kita bisa membuat konten yang seperti apa. Saya akan menjelaskan dalam bentuk yang lebih sederhana. Misalnya, saya sebagai guru pengen membuat sebuah video pembelajaran. Ada yang bentuknya nyata, artinya real, dari video langsung ya, yang Bapak Ibu ambil dalam ke lingkungan sekitar, atau bisa mengambil dari objek nyata yang ada di dalam kelas misalnya seperti itu. Kemudian ada juga yang bentuknya animasi. Kalau yang animasi Bapak Ibu bisa mengambil dalam bentuk yang bergerak ya, bisa mengambil dari elemen-elemen yang sudah ada. Misalnya Bapak Ibu belum bisa membuat sendiri elemen. Nah, di Canva Bapak Ibu bisa membuat keduanya, bisa
mengambil dari foto atau video, atau memasukkan foto video yang Bapak Ibu punya, kemudian atau bisa mencari sendiri di Canva dengan menggunakan elemen-elemen yang sudah disediakan. Kemudian untuk yang dalam bentuk grafis ini bisa kita animasikan seperti yang saya contohkan tadi ya, seperti yang saya contohkan tadi. Ini kalau kita contohkan ya, nah seperti ini tadi. Kalau saya contohkan yang video tadi itu dalam bentuk sudah bentuk animasi, artinya saya mengambil aset elemen yang ada di dalam Canva itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Saya bisa menentukan durasi. Tentu saja durasi ini tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu, sehingga anak-anak pun tidak bosan. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa post di media sosial pun kita tidak terlalu panjang ya. Nah, kita akan membuat dalam durasi pendek. Lalu kita mengumpulkan aset apa saja yang kita butuhkan. Nah, misalnya seperti tadi, kita mengambil kontennya adalah tentang sistem pernafasan. Maka apa saja yang perlu kita kumpulkan? Aset-aset apa saja sih? Nah, itu yang kemudian kita kumpulkan untuk kita buat dalam dasar pembuatan video pembelajarannya tadi. Nah, kemudian penting juga kita membuat storyboard. Nah, storyboard ini akan sangat banyak manfaatnya, terutama ketika Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan video sebelumnya itu ada voice over atau suara belakang, kemudian ada keterangan-keterangan dari elemen-elemen yang sudah diambil. Maka dari situ dapat dari mana supaya tidak melakukan kesalahan berulang. Inilah fungsi salah satunya adalah storyboardnya tadi. Nah, storyboard itu sebenarnya adalah penjabaran rangkaian gambar manual dari alur pembelajaran yang semula berbentuk bahasa tulisan menjadi bahasa gambar atau bahasa visual. Ya, menjadi bahasa gambar atau bahasa visual sehingga menggambarkan sebuah cerita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana sih model storyboard. Kalau untuk yang saya buat, saya membuatnya cukup sederhana saja Bapak Ibu. Jadi sebelum menjadi video tadi, saya sudah coret-coret nih Bapak Ibu. Saya buat coret-coret seperti ini, sehingga ketika nanti saya tuangkan ke dalam video, saya edit ya, editing, saya desain dalam videonya, itu akan lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan coba mulai ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah siap, berikan jempolnya Bapak Ibu, boleh ya di kolom komentar. Oke, baik, kita akan mulai nih. Tadi saya akan mengambil keputusannya adalah saya membuat versi video pembelajarannya dalam bentuk animasi. Nah, ketika saya buat ini, lalu saya masuk ke Canva dulu ya. Saya akan masuk ke dalam Canva. Kita akan mulai. Nah, bagian ini, di bagian ini Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali pilihan. Bisa dalam bentuk dokumen, whiteboard, presentasi, sosial media, edukasi, video. Kemudian masih banyak pilihan lain, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Jihan ya. Nah, kita bisa pilih Bapak Ibu mau ukurannya seperti apa, model jenis desainnya seperti apa, ditentukan sesuai dengan sasaran Bapak Ibu ingin membuat jenis media pembelajarnya seperti apa. Nah, karena kita buat video, maka kita coba memilih video atau bisa menggunakan sosial media. Nah, kalau kita pilih video, maka pilihannya akan banyak. Ada model mobile, kemudian Facebook video, kemudian ada Instagram dan sebagainya. Ini banyak pilihannya ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan coba
sebelum masuk ke sini saya akan membuat dulu nih storyboardnya. Nah, kalau langsung ke sini Bapak Ibu, nanti aduh apa ya yang kurang seperti itu. Kira-kira apa lagi ya? Nah, gitu. Jadi kita akan buat dulu nih. Cara buatnya gimana? Bapak Ibu bisa memilih dari pilihan yang ada di sini, atau Bapak Ibu bisa gunakan, saya akan ambil, saya paling suka nih pakainya dokumen Bapak Ibu. Dokumen, saya ambil yang mungkin yang ini ya. Oke, kalau yang ini kayaknya kurang besar, maka saya akan coba lagi yang landscape aja. Nah, seperti ini. Landscape, saya pilih yang, oh ya, tadi belum saya perlihatkan ini ya, portrait. Saya akan ambil yang portrait. Oke, yang ini ya. Nah, kalau sudah saya pilih seperti ini, saya kemudian akan mulai dengan membuat nih Bapak Ibu. Bagaimana cara membuat? Saya akan membuat dengan oke dikasih sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya akan coba buat dengan menggunakan ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memilih salah satu desain yang ada, kemudian Bapak Ibu akan mengambil pilihan dokumen. Ini akan mempermudah Bapak Ibu dalam pembuatan storyboard. Oke, baik. Nah, ini adalah contoh ya Bapak Ibu ya yang sudah saya buat tadi. Kita akan buat di bagian bawah. Nah, di bagian ini saya akan mulai dengan membuat judul. Pastikan Bapak Ibu gunakan settingan untuk marginnya sehingga Bapak Ibu memiliki batas pembuatan, sehingga ketika ada batas ini tidak melewati garis kertas, jadi tidak keluar dari batas ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa menggunakan teks dan jangan lupa berikan judul. Nah, kita tulis di sini storyboard. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa tambahkan juga keterangan. Kalau ini untuk, karena saya kerja sendiri, ini akan mempermudah saya sebagai catatan ya Bapak Ibu ya. Ini akan menjadi catatan. Jadi kalau misalnya ada yang lupa, ini Bapak Ibu bisa gunakan. Misalnya di sini kita tulis penulisnya siapa sih? Nah, ini karena saya yang membuat sendiri ya, saya tulis nama saya. Kemudian saya ambil ukurannya, lalu saya masukkan lagi yang kedua, itu judulnya itu adalah
sistem pernafasan pada manusia. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya rekan, jadi voice over tuh sekarang bisa kita secara langsung menggunakan AI ya, tapi juga ada juga yang bisa menggunakan suara kita sendiri. Kalau saya pribadi, saya senang menggunakan suara dari kita sendiri sebagai guru. Nah, seperti itu. Konsepnya kita akan buat nanti model animasi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita akan melihat aset apa saja sih yang bisa kita cari di dalam Canva ini. Karena sistem pernafasan ini adalah materi IPA, kita ambil di elemen ini ya Bapak Ibu. Sebelum masuk di dalam masuk mencari elemen untuk aset sistem pernafasan, Bapak Ibu bisa membuat dulu kotak untuk storyboardnya. Saya akan ambil pakai tabel ya, di sini ada pilihannya. Kita klik, kemudian saya akan atur. Nah, kalau yang seperti ini, Bapak Ibu, nanti kalau sudah ada storyboardnya, ini bisa tinggal di copy paste, sehingga nanti tinggal membuat lagi kalau misalkan ingin membuat video-video yang lainnya. Nah, seperti yang ini ya, yang di atas ini kan ada berapa kolom nih. Jadi ada model untuk skin, lalu ada deskripsi audionya, kita masukkan ya. Saya akan buat di sini. Oke. Di sini saya buat skin. Ini juga sama, saya buat, saya panjangkan. Jadi kita bikin base dulu, dasar. Kalau sudah, nanti ini bisa kita tambahkan ke bawah ya. Oke. Ini kemudian ini. Nah, ini bisa kita merger. Klik kanan, nanti kita bisa dapat nih. Nah, ini bisa kita buat ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang bawah ini untuk kita buat deskripsinya. Kita klik, lalu kita merger. Oke, ini juga sama. Skin. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita buat di bagian bawah ini deskripsi audio. Deskripsi audio ini nanti kita gunakan untuk memperjelas gambar yang akan kita masukkan di sini Bapak Ibu ya. Nah, kita akan memikirkan kira-kira durasinya mau berapa sih? Itu judulnya. Untuk judul ini saya akan buat perkiraan durasi itu adalah 1 menit. Saya akan buat di sini perkiraan durasinya adalah kurang lebih 1 menit begitu. Nah, lalu kita ambil aset. Karena saya sistem pernafasan, maka saya akan fokus pada satu elemen, yaitu kita ketik di sini sistem pernafasan. Nah, banyak sekali pilihannya Bapak Ibu. Saya cukup ambil satu saja. Ini satu. Kemudian ini juga sebagai aset. Jadi aset pertama itu adalah gambar. Saya balik, saya gunakan flip di si atas ini Bapak Ibu. Kemudian nah, ini ya. Oke. Kemudian kalau sudah, saya akan buat, saya copy lagi,
letakkan di sampingnya. Nah, oke, baik. Kalau sudah, sama juga di bagian sebelahnya juga deskripsi audio. Ya, deskripsi audio. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan satu persatu nih, kira-kira mau berapa skin. Saya menghitung, ada hidung, mulut, kemudian trakea, epiglottis, masih ada yang bagian-bagian lain ya. Nah, di sini kemudian saya nah kemudian di bagian ini saya akan tulis nih di sini Bapak Ibu, karena kalau dalam video pembelajaran kita ada opening, kemudian ada materinya, lalu ada penutup. Ada 3 bagian itu. Saya akan masuk di sini adalah opening. Kemudian ada audio juga. Audio yang pertama sebagai audio openingnya, atau kalau Bapak Ibu bisa biasa membuat video ya bumper ya, bisa juga bumper juga masuk di sini. Tapi saya akan bikin yang sederhana saja. Kemudian ada deskripsi di sini. Saya akan buatkan kata-kata. Kata-kata ini akan kita pakai ketika kita mendesain ya. Contoh saya akan buatkan, mari mengenal bagian sistem pernapasan pada manusia bersama Ibu Apua. Nah, saya biasanya pakai Ibu Apua karena nama tengah saya ya. Nah, ini kemudian saya jelaskan nih Bapak Ibu, untuk nanti saya pakai sebagai voice over-nya. Kemudian untuk deskripsi audio selanjutnya adalah saya akan mengambil bagian pertama. Oke, ini kan belum jelas ya Bapak Ibu, masih hanya gambar seperti ini. Oke, kalau seperti ini maka kita bisa buat dulu nih. Yang pertama ini ya, saya akan pakai bantuan drawing nih. Saya akan bikin bantuan drawing. Bagian drawing saya akan pakai di sini. Oke, bagian drawing saya akan ambil keterangan. Ini bisa Bapak Ibu pakai ya, karena ini kan catatan coret-coretnya sendiri. Setelah itu saya akan kasih di sini tanda judul. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu juga bisa menulis ya menggunakan pilihan fitur drawing di sini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan memberikan tanda. Kalau bagian pertama itu ya, bagian pertama kita akan tarik di bagian hidung sama mulut. Maka saya akan tarik seperti ini. Saya akan berfokus saja pada satu titik. Nah, saya akan ambil seperti ini. Jadi kelihatan ada transisinya nanti. Saya akan berpikir ini ada transisinya. Di bagian ini saya akan beri tanda nih. Saya akan berikan tanda elemen selanjutnya adalah lingkaran, di mana lingkaran ini akan membantu bagian mana sih yang akan kita pakai sebagai fokus materinya. Nah, kembali karena ini masih dalam storyboard, saya akan menggunakan drawing lagi. Saya gunakan ballpoint dan saya akan kasih tanda, karena di sini adalah bagian pertama. Saya akan kasih tanda di satu-satu. Salah ya, jadi bisa gunakan penghapus. Kemudian yang kedua ini mulut. Nah, ini untuk tanda saya. Oke, sudah ada keterangan ya. Baik, sekarang kita kasih narasinya. Kita kasih narasi. Narasinya adalah bagian pertama hidung.
terus gini letakkan ganti tempat masuknya udara ke Aku mau dalam bunyi tur gua sih malah tangi gua sih kok ono. misal balik malah sholat malam berarti pasang Lho tangi jam setengah apa dek? di sholat malam ya kita kan bisa kerang mungkin ya sholat malam tempat terus masuknya udara ke dalam untuk kabeh kok sistem pernapasan. itu 7 sukses ya Nah, kemudian yang nomor 2 saya kasih tanda space garis slash 2 ya. Slash 2-nya itu adalah sedangkan Jam 12. tak nyambung ngomong gitu kowe. tempat masuknya kanan. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu. Ini kita udah dapat satu ya. Ini kita sudah dapat. Saya akan kecilkan ya. Teflon nih. Oh, rasa. Oh. Bulan yang engkau. Oke. Nah, di bagian ini nanti Bapak Ibu bisa menambahkan storyboard yang kedua. Storyboard yang kedua. Kalau misalnya ini kita bikin scene 1, kemudian di sini ada scene 2. Oke. Nah, selanjutnya kalau misalnya ingin kita mau membuat lagi, kita tinggal menambahkan kemudian kita tambah. Oke. Kita merger sama seperti tadi, klik kanan. Kemudian kita merger kembali. Katon lam-lami. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita masukkan lagi. Kan tadi sudah 1, 2, 3. Yang ketiga ya sekarang ya. Nah, kita ambil lagi aset yang sama, kita masukkan di sini. Terus kalau sudah, kita masuk ke poin 3, 4. Oke. Coba. Oke, nah bagian ini Bapak Ibu kita akan masuk ke scene 3 ya. Scene 3-nya ini kita akan ambil sama aja karena sama, kita ambil copy paste aja. Kemudian kita letakkan di bagian ini. Oke. Kemudian kita tulis di sini adalah scene 3. Ini scene 4. Nah, itu lalu kita masuk. Kalau untuk ini copy lagi, masukkan. Jadi tinggal kita copy paste ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu kita ambil lagi. Nah, baru kita kasih tanda lagi nih Bapak Ibu. Saya akan pakai drawing lagi. Saya ambil di sini. Saya akan berikan tanda di nomor
Oke, saya akan ambil 1, 2, 3. Ini 3. Kemudian oke, 4, 5. Nah, seperti ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita masukkan, lalu baru kita ambil deskripsi audio lagi sama. Sul, naik meja Sul. Nah, Iya, Pi. kemudian kita atur seperti ini. Kita berikan penjelasan lagi Bapak Ibu. Penjelasan apa sih untuk yang di scene ketiga ini ya? Misalnya nih, karena ini kita bahasannya tentang, oke, saya akan ambil bahasan selanjutnya. Saya kasih tanda bagian selanjutnya adalah paring. Nah, paring ya, berarti nomor 3 nih. Paring merupakan titik pertemuan saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Nah, kemudian kan ada bagian epiglotis ya di nomor 4, seperti itu Bapak Ibu, dan seterusnya nanti kita akan sampai ke saya akan ambil sampai ke alveolus, sampai ke bagian yang ini. Berarti ada pertama ada 1 hidung, mulut, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus bagian saya bagi menjadi 9. Nah, jadi nanti kalau misalkan dibuat dalam bahasa narasinya ini, kalau saya total berarti ada 9 scene dengan akhirnya adalah closing, yaitu belum. di scene 9. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi di bagian deskripsinya kita berikan tanda. Nanti ini kita pakai dalam pembuatan videonya ya. Jadi seperti itu. Ada scene 1 tadi, kita berikan narasi, kemudian deskripsi yang kedua, di scene yang kedua deskripsi untuk yang ketiga. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya nanti tinggal di copy paste. Nah, setelah kita sudah membuat Bapak Ibu ada scene 1, 2, 3, 4, kita bisa gunakan ini untuk pembuatan video. Caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke balik ke depan ya. Masuk kembali ke bagian depan di dashboard utamanya Canva ya. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu ambil salah satu jenis video, mau menggunakan jenis yang seperti apa, boleh Instagramnya atau model yang 19x6 ya, seperti itu. Nah, kalau saya akan coba ambil yang seperti ini Bapak Ibu. Saya akan pakai yang Instagram. Kalau mau model yang lain juga boleh Bapak Ibu ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu ambil elemen tadi. Kita sesuaikan sama seperti storyboardnya tadi ya. Mulai dari yang pertama adalah elemen pernafasan. Kemudian saya balik nih, saya kembali flip seperti ini. Lalu kalau sudah, saya akan berikan judul. Judulnya itu ada di, kita ambil teks, lalu kita kasih heading pertama, kemudian Kung berarti isi judulnya rasanya kita kurang ada. berikan Ngebusa panas sangat kali-kali. Kok baju putih BA sila bertanggung kenapa? bagian sistem
sangat sekali pernapasan. tiap bangan di sana. Pada manusia. Nah, seperti itu ya. Oke, kita masukkan di sini. Nanti untuk jenisnya Bapak Ibu bisa memilih. Saya akan atur tulisannya. Saya klik, kemudian misalnya mau diganti yang lain bisa ya. Pilihannya banyak. Bisa macam-macam. Mau yang ini boleh. Yang jelas bisa dibaca oleh pembaca ya Bapak Ibu ya. Oke, saya akan coba ambil seperti ini. Kemudian kalau sudah, yang di storyboard tadi kita ambil. Nah ya, scene 1 ya. Oke, ini ya. Nah, narasi tadi saya akan copy Bapak Ibu. Saya akan salin, kemudian saya masukkan ini jadi storyboardnya tadi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya copy, saya salin, kemudian saya akan berpindah ke bagian video tadi. Nah, saya masukkan di notes. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk membantu Bapak Ibu nanti ya, ada di bagian bawah itu, sebelah bawah, ini akan membantu Bapak Ibu ketika dalam membuat voice over atau suara background belakangnya. Oke, ini saya line spacingnya saya dekatkan. Nah, kemudian saya lanjut ke halaman selanjutnya nih Bapak Ibu. Saya akan copy saja, duplikat. Kemudian yang tadi ini saya tarik nih. Saya ambil panah. Saya akan ambil panah. Bagian yang mau kita ambil ini adalah hidung dan mulut. Ya, hidung dan mulut. Nah, kalau di storyboardnya posisi gambar itu kita zoom ya Bapak Ibu. Kita zoom, kemudian kita pindahkan. Kita pindah ke videonya. Kita tarik seperti ini. Tarik saja ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini, bagian ini nanti kita ganti dengan bahasa yang lain, dengan tulisan kata-kata ya. Nah, setelah itu kita berikan tanda panah. Panahnya banyak sih Bapak Ibu ya, tinggal dipilih mau yang mana. Saya akan coba satu hidung, kemudian satunya adalah mulut. Oke, seperti ini ya. Nah, baru saya berikan tulisan di sini. Tulisannya bagaimana? Karena tadi yang pertama adalah hidung. Saya akan coba ambil yang lain ya, tulisannya. Saya ambil enter. Kemudian saya berikan penjelasan di bawah. Nah, saya kembali lagi ke storyboardnya. Nah, di storyboard ini, di scene 2, Bapak Ibu bisa gunakan, sudah muncul ya scene 2 ya. Kita masuk ke scene 2. Bagian ini kita ambil nih. Hidung merupakan
tempat masuknya udara ke dalam sistem pernafasan. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan di sini. Kita pastekan saja. Kita atur. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan, lalu kita atur seperti ini. Oh ya, jangan lupa marginnya kita pasang dulu ya. Untuk nah, selanjutnya habis ini di sebelah sini ada baut. Ini kita juga samakan. Untuk ukuran sebaiknya seragam ya Bapak Ibu ya. Nah, mulut. Bagaimana dengan mulut? Kita ambil lagi di bagian, oh sorry, berarti ini ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, sudah berpindah ya. Jadi hidung tadi kan sudah di copy ya, pindah ke sini, kita kasih panah, kita berikan panah, lalu mulut. Karena mulut ini kita ambil lagi dari storyboard sebelumnya, sedangkan mulut merupakan tempat masuknya makanan, misalnya seperti itu. Ambil dari yang sudah kita tulis tadi ya, kita pastekan di sini. Nah, jadi Bapak Ibu enggak perlu berpikir lagi kira-kira apa yang mau dimasukkan ya. Nah, seperti itu. Kemudian scene 2 sudah jadi nih. Kita masuk di scene 3. Di scene 3 kita lihat di storyboardnya lagi nih Bapak Ibu. Untuk storyboardnya scene 3 kita ambil bagian faring dengan epiglottis. Oke. Kita masuk lagi ya ke bagian videonya tadi. Oke. Nah, kita masukkan, kita copy lagi dari bagian depan, pastekan di halaman ketiga. Kita perbesar saja supaya terlihat bagian faring dan epiglottis. Kalau tadi kan sana ya, ke arah kanan. Sekarang kita perbesar supaya terlihat. Ya. Nah, bagian ini kita kasih panah lagi Bapak Ibu. Saya akan ambil panah yang sama saja supaya seragam. Saya putar, saya letakkan di bagian ini, kemudian satu lagi. Ya. Nah, bagian ini adalah scene yang ketiga. Scene ketiga itu ada faring dan epiglottis. Kita akan lihat. Saya akan ambil tulisan yang sama supaya seragam. Saya pastekan di sini. Ya. Saya tarik. Panahnya agak panjang. Di sini saya tulis. Nah, tulisannya bagaimana Bapak Ibu? Sama, saya ambil dari storyboard yang sudah saya buat seperti ini ya. Saya akan ambil titik pertemuan saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Nah, ini saya ambil. Oke, saya masuk lagi ke videonya. Kemudian nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, kita ambil lagi untuk epiglottis. Terakhir lah bulan Alka. Sak wong. Lah yo, kan terakhir bulan itu Iya. Nah, bagian ini kita coba ambil di storyboardnya lagi.
Ini berapa Daun kali? pasta aja Bapak Ibu. Mbak Uni sama buku Mbak ada Mbak. Ketuk udara. Cuma berapa ya? Nah, saya akan masuk lagi. Jadi ini sudah tinggal mengcopy paste. Bagaimana dengan editingnya? Nah, tinggal kita sesuaikan Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya ada 1, 2, 3 dengan aset yang sama. Asetnya sama Bapak Ibu. Cuma satu, yaitu gambar ini. Nah, supaya karena ini scene-nya ada berapa ya? Ada 9 tadi, maka kita bisa menambahkan lagi di scene keempat misalnya ya, lagi ya Bapak Ibu ya. Kita ulang, kita ambil lagi di scene-nya di sini. Scene yang selanjutnya adalah tentang nah, seperti ini Bapak Ibu. Scene yang keempat kita masuk ke trakea. Oke, trakea ya. Untuk trakea kita perbesar lagi. Nah, ini tinggal kreativitas Bapak Ibu ya. Saya akan ambil di sini panah yang sama. Saya kopikan di sini. Lalu saya akan ambil keterangan yang sama, saya pindahkan di sini dan saya ganti trakea. Nah, jadi kalau dimasukkan di video jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya tarik kan. Oke, nah saya tarik seperti ini, sama trakeanya juga saya ambil, kemudian masukkan ke dalam bronkus. Kelima, trakea di sini adalah saluran udara. Nah, saya akan masukkan di sini. Nah, Bapak Ibu, saya punya 4 slide. Punya 4 scene. Sekarang kita akan lihat sudah ada belum ya? Ini keterangan notes-nya. Oke, yang pertama masih notes yang sama di halaman pertama, maka saya akan ambil di storyboard. Saya tinggal mengcopy paste saja untuk yang scene kedua. Scene kedua saya ambil. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sempatnya membuat coker-coker dulu dalam bentuk storyboard, ketika nanti mendesain, Bapak Ibu tinggal mengcopy paste saja. Nah, ini juga akan membantu Bapak Ibu ketika punya ide nih, mau langsung coret-coret dulu nanti sebagai catatan Bapak Ibu. Kemudian kita ambil lagi nih scene ketiga ya, kita ambil bagian deskripsi ini, kita copy paste, masuk ke videonya, masuk di scene ketiga, lalu masukkan di bagian note-nya. Nah, lalu kita ambil lagi sama Bapak Ibu untuk scene yang keempat, kurang lebih sama ya. Saya akan ambil, saya salin, saya pindahkan di bagian note. Nah, ini sama ya Bapak Ibu, sudah ada di storyboardnya ya. Nah, sekarang kita lihat, ini belum ada apa-apa ya, baru seperti ini saja. Oke, kita lihat. 1, 2, 3, 4. Oke. Belum ada
perubahan transisinya. Nah sekarang kita transisikan Bapak Ibu supaya tadi terlihat perubahan antara scene 1, scene 2 nya itu lebih halus ya. Saya akan coba buat sampai scene 4 saja, nanti kita lihat. Nah kalau Bapak Ibu gunakan yang dissolve itu dia kurang ini ya, supaya kita lihat ada sambungan antara scene 1, scene 2, scene 3. Biasanya saya pakai yang ini. Jadi ketika ada perubahan transisinya itu lebih smooth ya. Saya ambil contoh yang ini. Nah, durasinya bisa kita atur. Saya akan lanjutkan dulu apply between untuk semua page ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu coba. Ini tanpa durasi ya, kita belum atur durasi. Perubahan pertama masuk ke scene 2, ini akan terlihat perubahan transisinya. Masuk ketiga. Oke. Ya. Nah, ini baru kita edit ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ada yang nggak cocok, kita atur kembali. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya, baru kita buat. Kalau untuk elemen-elemen lain yang kecil-kecil nanti bisa Bapak Ibu tambahkan sebagai kreativitas Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya sudah, ini bisa kita tambahkan suara. Suaranya kalau saya lebih memilih menggunakan suara saya sendiri ya. Saya sudah punya note, maka itu akan menjadi narasi saya ketika saya berbicara. Nah, kalau saya masukkan di sini, saya akan masuk di upload. Bagaimana memasukkannya? Di sini ya Bapak Ibu, upload, kemudian record yourself. Nah, di bagian ini Bapak Ibu akan tersambung. Nah, ini saya di sini, saya pantikan kamera, lalu saya mulai ya. Oke, saya akan coba untuk record yang pertama. Yang pertama saya coba ya. Oh, mana? Tadi kan lagi malah ditambah karena malam ini. Mari mengenal bagian sistem pernapasan pada manusia bersama Ibu Aqua. Malam minggu pasti ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan, kalau pakai suara kita sendiri, tone-nya bisa kita atur ya. Kalau misalnya salah, tone-nya kurang nih, maka kita bisa delete Bapak Ibu. Kita delete, kemudian kita ulang lagi. Mari mengenal bagian sistem pernapasan pada manusia bersama Ibu Aqua. Oke, kalau sudah kita save and exit. Nah, mari mengenal bagian sistem pernapasan pada manusia bersama Ibu Aqua. Nah, ini kan masih ada ini ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita atur, bisa kita pindahkan di mana saja. Kita hilangkan transparansinya, kita pindahkan ke belakang. Jadi saya ulangi ya, seperti ini. Ini bisa kita atur. Ya, nah suaranya udah muncul ya. Ini kemudian ini bisa Itu video. kita pindahkan posisinya ke depan. Kemudian untuk sistem pernafasan kita letakkan di depan. Nah, untuk ini sudah bisa kita hilangkan ya. Nah, ini sudah hilang. Oke, jadi kita untuk transisi sudah, suara sudah. Nah, kemudian untuk selanjutnya sini kita bisa gunakan sama, kita pakai upload lalu record, kita ambil lagi. Jadi enaknya kalau kita gunakan ini Bapak Ibu,
bisa per slide ya. Jadi kalau misalkan salah, Bapak Ibu bisa delete dan bisa gunakan ini untuk per slide-nya. Nah, sekarang coba lagi. Bagian pertama hidung. Oke, salah ternyata. Kita delete. Bagian pertama, hidung merupakan tempat masuknya udara ke dalam sistem pernafasan. Sedangkan mulut merupakan tempat masuknya makanan. Oke, kita save and exit. Bagian pertama, hidung merupakan tempat masuknya udara. Oke, nah di bagian ini sama, kita boleh kecilkan juga, kita pindahkan posisinya, taruh saja di belakang. Nah, seperti itu. Jadi bisa diatur ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti ini dan seterusnya, ini nanti bisa kita gunakan. Mari mengenal bagian sistem pernapasan pada manusia bersama Ibu Apua. Bagian pertama, hidung merupakan tempat masuknya udara ke dalam sistem pernafasan. Sedangkan mulut merupakan tempat masuknya makanan. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah, kita bisa tambahkan nih pakai suara di bagian audio bawah. Bisa kita tambahkan nih Bapak Ibu. Saya akan coba cari elemen di sini, kemudian kita bisa cari musik. Oh, kita cari audio. Nah, ini ya. Bisa gunakan atau bisa kasih kata kunci opening juga bisa. Ini banyak gunakan. Nah, soalnya kita pakai ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita pakai ini, kita hanya atur untuk yang di sini, di scene 1. Kemudian, untuk elemennya, khusus yang untuk tulisan, ini bisa kita animasikan. Kita berikan ya, seperti ini jadinya. Kalau kita buat, mari mengenal bagian sistem pernapasan pada manusia bersama Ibu Apua. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa diatur volumenya. Kita klik, lalu nanti akan muncul nih Bapak Ibu. Ambil di bagian ini, kecilkan. Supaya tidak, suara asli pembacanya atau pembaca voice over-nya itu tidak tenggelam. Mari mengenal bagian sistem pernapasan pada manusia bersama Ibu Apua. Bagian pertama, hidung merupakan... Oke. Nah, bagian ini tidak ada suara jar, Ibu. Ini bisa kita ganti dengan musik yang lain. Jadi Bapak Ibu tidak hanya menggunakan satu musik ya, tapi bisa juga menggunakan musik yang lain. Misalnya saya mau ganti nih, model musik lagu yang lainnya. Oke, saya sudah pilih satu Bapak Ibu, tapi ini ketimpa nih dengan yang bagian atas. Saya akan tarik di bagian ini, lalu nah saya akan atur di bagian tengah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau udah seperti ini, tinggal kita atur kembali untuk volume supaya tidak suara asli saya itu tidak tenggelam ya. Seperti itu. Kita lihat di sini, kita atur suaranya menjadi sekitar 10% dari aslinya. Nah, ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, kita coba lihat.
Mari mengenal bagian sistem pernapasan pada manusia bersama Ibu Apua. Bagian pertama, hidung merupakan tempat masuknya udara ke dalam sistem pernapasan. Sedangkan mulut merupakan tempat masuknya makanan. Suaranya kedengaran ya Bapak Ibu ya? Oke, nah seperti itu Bapak. Mari mengenal bagian. Jadi untuk pembuatan videonya seperti ini, nanti tinggal elemen-elemen kecilnya itu bisa kita atur. Seperti ini contohnya. Kayak ini kan belum ada ini ya Bapak Ibu ya. Belum ada keluarnya, belum kelihatan banget ya. Misalnya seperti ini. Mari mengenal bagian sistem pernapasan pada manusia tuh. Coba saya lihat dulu. Kita ganti show timingnya, masuk dan keluar. Nah ini bisa kita atur Bapak Ibu. Misalnya hidung itu akan kita masukkan di bagian ini. Lalu ini juga sama. Kita atur timingnya. Nah, kita samakan ya. Panahnya juga sama supaya keluarnya bareng. Oke, terus yang mulut. Untuk yang mulut kita tarik nih. Kita tarik di sini supaya dia keluarnya terakhir. Lalu di tangannya juga sama. Nah, kemudian nanti jadinya seperti apa? Mari mengenal bagian sistem pernapasan pada manusia bersama Ibu Apua. Bagian pertama, hidung merupakan tempat masuknya udara ke dalam sistem pernapasan. Sedangkan mulut merupakan tempat masuknya makanan. Oke, bagian ini belum terlalu rapi. Kita bisa atur kembali. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, misalnya ya, kan mulut tabrakan nih sama keterangannya. Kita turunkan ke bawah. Ini juga sama. Ini kita atur juga. Panjangkan sama dengan yang bagian atas. Oke. Kita lihat ya. Nah, seperti ini jadinya. Jadi kelihatan apa ya? Nah, ini kelihatan Bapak Ibu editingnya tuh. Jadi kelihatan bagian-bagiannya, timing durasinya di mana, seperti itu. Contoh ya. Mari mengenal bagian sistem pernapasan pada manusia bersama Ibu Apua. Bagian pertama, hidung merupakan tempat masuknya udara ke dalam sistem pernafasan. Sedangkan mulut merupakan tempat masuknya makanan. Oke, nah jadi kalau untuk kita mengerjakan video ini perlu yang namanya ketika kita sudah membuat konsepnya tadi, kemudian storyboardnya, lalu kita desain, kita konsep, kita sketsa, masukkan ke dalam desain kampanye ini, tinggal kita atur-atur karena sudah ada pedoman dari storyboardnya tadi. Nah, kemudian kalau untuk suara, ketika kita suaranya ini sudah ada ya, nah ini bisa kita sesuaikan antara suara si pembaca dengan suara dari musik yang kita gunakan. Baru nanti sampai ke scene terakhir. Scene terakhirnya juga sama Bapak Ibu. Misalnya ya, saya anggap scene terakhir ini sudah di scene terakhir nih. Lalu saya akan ambil di sini. Misalnya saya akan ambil di sini seperti ini ya. Oke, saya cari ini yang bisa bergerak. Nah, saya ambil satu contoh aja lah yang ada di sini ya, yang pas ketemu. Nih ada di sini. Oke. Nah, pada bagian ini saya akan tambahkan notes ya. Saya akan tambahkan notes yang berasal dari storyboard saya yang ada di scene terakhir. Oke. Nah,
kemudian saya masukkan di sini untuk keterangannya. Oke, saya akan kasih terakhir Bapak Ibu untuk yang bagian ini ya, bagian report terakhirnya. Saya hapus lagi. Nah, itu tadi pembahasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya kita belajar apa lagi ya? Seperti itu. Nah, ya Bapak Ibu ya, kita ambil. Oke. Nah, ini Bapak Ibu juga sama prinsipnya. Kita bisa hilangkan, transparansikan seperti ini. Ya. Oke. Seperti itu, dan kita lihat kembali. Ini belum ada transisinya, kita bisa tambahkan dengan transisi yang sama. Oke, nah kalau misalnya kita mainkan berarti jadinya seperti ini Bapak Ibu. Mari mengenal bagian sistem pernapasan pada manusia bersama Ibu Apua. Bagian pertama, hidung merupakan tempat masuknya udara ke dalam sistem pernafasan. Sedangkan mulut merupakan tempat masuknya makanan. Nah, itu tadi pembahasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya kita belajar apa lagi ya? Oke. Mari mengenal bagi Bapak Ibu kalau ketika ada voice over itu akan lebih kelihatan ya Bapak Ibu penjelasannya, kemudian terlihat lebih hidup video Bapak Ibu. Kalau misalkan saya buat dalam versi full video, maka dia akan jadinya seperti ini. Mari mengenal bagian sistem pernafasan pada manusia bersama Ibu Apua. Pertama, hidung merupakan tempat masuknya udara ke dalam sistem pernafasan, sedangkan mulut merupakan tempat masuknya makanan. Bagian selanjutnya adalah faring, merupakan titik pertemuan saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Di bagian ini juga ada epiglotis, merupakan katup udara yang membantu mencegah makanan dan cairan masuk ke dalam saluran pernafasan. Selanjutnya ada trakea yang merupakan saluran udara sebelum masuk ke paru-paru. Dari trakea kemudian masuk ke dalam bronkus yang merupakan cabang dari batang tenggorokan. Nah, kita mulai masuk ke dalam paru-paru yang merupakan organ utama dalam sistem pernafasan pada manusia. Pada bagian ini ada bronkiolus yang merupakan cabang terkecil dari bronkus sebagai penyalur udara. Setelah udara melalui bronkiolus kemudian akan masuk ke dalam alveolus, merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu tadi bahasan tentang sistem pernafasan pada manusia. Selanjutnya kita bahas apa lagi ya? Mari mengenal. Oke, Bapak Ibu. Jadi nanti pada akhirnya akan seperti itu kurang lebih ya. Nah, bagaimana untuk penyempurnaan videonya nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan, misalnya elemen apa lagi yang mau ditambahkan, kemudian letaknya di mana, ini tinggal kreativitas. Namun pada inti dari video ini sudah ada, tinggal nanti Bapak Ibu dengan kreativitasnya menghiasi kembali video-video ini sehingga akan lebih terasa lebih menarik. Seperti itu. Untuk Mbak Jihan, bagaimana Mbak Jihan waktu saya?
Luar biasa, terima kasih Bu Renilda. Ini sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar nih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Elki ya untuk sesi tanya jawab. Silakan Bu. Baik, baik, apakah suaraku ya Bu ya? Sudah. Baik. Terkait dari membuat video melalui storyboard ya Bapak yang ada di fitur Canva. Lalu mungkin lalu diberikan oleh Ibu Renata Akuat dari sudut Canva ini akan membantu kita lebih mudah mendesain ya desain ada kita sehingga kita menjadi guru yang kreatif, inovatif dan nyambung. Ibu mungkin sudah banyak ya yang bertanya terkait langkah-langkah tahapan bagaimana cara membuat video secara seindah ini sehingga terreal ya Bapak Ibu. Kita bukan yang sudah jadi dan kita bisa menyampaikan dengan kebutuhan kita dengan menyampaikan media. Nah, di sini Ibu sudah penanya yang kita pilih untuk disampaikan. Yang pertama itu dari Ibu Nuryati. Nah, yang mana pertanyaannya apakah ada batas jumlah kemudian bagaimana cara membuat storyboard untuk video yang dari video asli bukan video animasi. Nah, seperti itu pertanyaan dari Ibu Nuryati. Mungkin langsung saja dijawab aja. Kita persilahkan. Baik, untuk yang pertanyaan pertama tadi tidak terlalu jelas, Ibu boleh diulangi Bu? Pertanyaan dari Ibu Nuryati yang pertama, apakah scene itu ada batasannya untuk jumlah slide-nya? Seperti itu tadi kan Ibu menggunakan 9 slide, apakah ada batasan untuk scene? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apabila di dalam storyboard itu kita ingin menampilkan video yang asli, ibaratnya bukan kita download dari animasi, namun dari real seperti itu, dari alam yang kita rekam, mau kita upload ke dalam video pembelajaran yang kita desain melalui fitur tadi, bagaimana caranya Bu? Seperti itu. Ya, baik. Kalau untuk yang ini ya, batasan jumlah scene. Kalau untuk jumlah scene itu pertama sesuaikan dengan materinya, itu kita buat sederhana dulu, kemudian untuk sasarannya itu kita berikan ke fokusnya kemana. Kalau misalnya nih ke media sosial, berarti kan ada runtutan maksimal waktu ya, kayak misalnya untuk TikTok atau Instagram itu kan bebas. Kalau untuk jumlah scene-nya sih sebenarnya tidak ada batasan ya, tinggal tergantung nanti mau didistribusikan kemana, durasi waktunya mau seberapa. Namun kalau untuk video pembelajaran sebaiknya sih tidak terlalu panjang ya, tapi tinggal dibagi scene-scene-nya. Scene itu kan maksudnya untuk membantu Bapak Ibu guru dalam memfokuskan sub-sub materinya itu bagiannya mau di mana gitu, yang menjadi penjelasan di bagian scene-nya seperti itu. Jadi tidak ada jumlah batasannya. Kemudian untuk storyboard, untuk video asli seperti saya sampaikan di awal, untuk video asli sama storyboardnya seperti itu, tinggal nanti Bapak Ibu bisa menambahkan. Kalau untuk video asli itu kita realnya, karena kalau pakai animasi, elemen yang ada di Canva kita tinggal tarik lalu crop dan sebagainya. Kalau di video asli kan kita harus ada penjelasan nih, jenis pengambilan videonya seperti apa, jenis shootnya seperti apa, zoom in atau kita model angle-nya seperti apa. Kalau untuk penjelasan di storyboard video asli mungkin lebih detail ya. Kalau untuk video yang animasi kan kita tidak terlalu banyak
penjelasannya, jadi lebih kepada jenis pengambilan gambar dan videonya seperti itu. Kalau untuk yang video asli, untuk storyboard ya, seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Bu Renilda. Ya, jadi Ibu Nuryasi ya seperti itu. Jadi untuk memunculkan video yang melalui fitur tadi bisa menggunakan ya dalam bentuk gambar real yang sebenarnya. Nah, ini nanti akan di tempat ya tadi menjadi bentuk scene dan nanti akhirnya diolah menjadi video seperti itu ya Bu. Ada saya tambahkan lagi, kalau untuk video asli itu kan ada gambar juga ya pengambilan. Nah itu bisa kita mengambil lokasi, kita ambil beberapa foto untuk apa istilahnya gambaran, kira-kira mau ambil di lokasi mana itu juga bisa kita gunakan. Atau kalau misalnya Bapak Ibu belum mengambil gambar sebagai gambaran di storyboardnya, bisa juga menggunakan coretan, jadi menggambar manual seperti itu. Seperti saya coret-coret pakai drawing, saya buat seperti itu. Jadi bisa dibuat sketsa atau dalam bentuk jepretan foto yang sudah ada di lingkungan sekitar bisa dimasukkan. Jadi ada gambarannya seperti itu. Itu untuk tambahan untuk video asli. Seperti itu Bu Elki. Baik, terima kasih Bu Renilda. Nah, ini sudah cukup jelas ya Bu Nuryasi. Maka kita lanjut ke penanya kedua ya Bu. Dari Bapak Safarudin Marpau, ya ini berasal dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Nah, pertanyaannya yang pertama, bagaimana strategi yang efektif dalam menggunakan fitur Canva untuk mengintegrasikan grafis dan teks dalam video pembelajaran agar mempertahankan perhatian siswa? Nah, itu pertanyaan pertama dari Bapak Safarudin. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak yang sama, apa tips terbaik dalam memilih tema atau template yang cocok di Canva untuk membangun kohesi visual antara storyboard dengan akhir video pembelajaran? Mungkin dua pertanyaan itu dulu Bu. Kita tunda dulu. Luar biasa, Bapak Ibunya mantap nih. Apa ya istilahnya, kalau untuk video pembelajaran bagaimana strategi yang efektif untuk penggunaan fitur Canva, mengintegrasikan grafis ya. Kalau untuk fitur Canva sendiri, kembali bahwa dari gurunya sendiri, ini siswa sasaran siswa itu siswa yang di jenjang apa. Kalau jenjang SD, SMP, SMA, tentu jenis perhatiannya tentu akan, kalau untuk siswa yang SD lebih banyak model-model animasi, itu akan menarik ya Bapak Ibu. Kemudian kalau SMP masih bisa untuk yang animasi, bisa video asli seperti itu. SMA bisa di video asli. Nah, kemudian untuk penggunaan fitur Canva, tentu dari strategi tadi, jenis jenjang, bisa disesuaikan dengan fitur-fitur yang ada di Canva. Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan fitur Canva, itu kan pilihannya ada yang jenis grafis, ada yang jenis video, ya jadi video real. Mungkin kalau saya bisa ambil contoh satu ya, untuk real itu saya akan berikan satu contoh untuk video yang oke. Nah, ini video masih video mentah ya Bapak Ibu, tapi video ini diperoleh dari diambil dari elemen-elemen yang ada di dalam Canva sendiri. Kalau Bapak Ibu perhatikan, nah ini tentang sel ya, tentang sel. Ini masih mentah dan belum ada
narasi voice over dan sebagainya ini belum ada Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, tinggal dipercantik saja Bapak Ibu. Transisinya sudah ada, tinggal nanti dilengkapi, durasinya disesuaikan, terus narasi apa yang mau diberikan. Nah, ini semua ada. Tinggal kembali kepada Bapak Ibu, apakah mau video asli atau video animasi. Ini yang asli ya Bapak Ibu ya, ini sudah ada. Nah, ini ini memang belum ada suara, belum ada apa-apa, jadi masih mentah, ini video mentah. Ini saya contohkan sebagai video asli yang kita bisa manfaatkan dari fitur yang ada di elemen di Canva. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalkan nggak punya aset, misalnya tidak punya aset, coba cari di elemen, buatkan kata kunci, pilihannya akan bisa menjadi pilihan Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua ini tentang tips terbaik dalam memilih tema atau template yang cocok di Canva. Oke, ini kayaknya sama ya, tadi sudah saya jawab juga bahwa untuk memilih tema, template itu disesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Jadi tentunya kita bisa melihat atau memilih tema, memilih template itu fokusnya apa sih, pelajarannya apa, materinya apa, sasarannya kepada siapa, lalu distribusinya kemana. Nah, distribusinya kemana ini nanti akan memberi pertimbangan kepada Bapak Ibu untuk memilih template yang cocok. Tentu nanti ini akan kita explore, Bapak Ibu perlu explore sendiri di Canva, lalu biasanya ide itu akan muncul dan Bapak Ibu bisa meraciknya di storyboardnya tadi. Begitu Bu. Suaranya tidak muncul Bu Elki. Baik, terima kasih Bu Renilda atas jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Saparudin. Baik Bapak Ibu, ya mengingat waktu juga yang membatasi kita, maka pertanyaan kita cukupkan saja sampai di sini Bapak Ibu. Mungkin insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan lainnya. Nah, jadi untuk mengakhiri kegiatan ini ya, kami mohon penyampaian closing statement ya Ibu Renilda atau Ibu Jihan ya, sebagai penguat materi pada hari ini. Ya, pada Ibu kami persilahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Bagaimana Mbak Jihan dulu kayaknya ya? Bapak dan Ibu Guru, terima kasih yang sudah hadir sampai akhir. Mungkin pesan terakhir dari saya, jangan lelah explore dengan Canva. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan terkait video pembelajaran, bisa ditanyakan di grup Facebook. Bisa nanti silahkan tandai saya atau Ibu Renilda. Nanti insya Allah akan dijawab dan dibantu juga oleh rekan-rekan guru yang lain. Tetap semangat menjadi guru adaptif. Terima kasih, silahkan Ibu Renilda. Baik, Mbak Jihan, kalau dari saya berani explore, berani mencoba, kreativitas akan muncul Bapak Ibu. Canva itu memberikan banyak pilihan, terutama dalam pembuatan video pembelajaran. Kalau mau di-spill Bapak Ibu banyak sekali metodenya. Nah, kalau yang malam ini sebenarnya masih masih sebagian kecilnya, masih banyak metode-metode lain. Penasaran kan Bapak Ibu? Semoga nanti lain kali kita bisa ketemu lagi ya Bapak Ibu di video pembelajaran kreatif selanjutnya. Demikian Bu Elvi, saya kembalikan, tetap semangat Bapak Ibu untuk kreatif.